Islam di IAIN Salatiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah kewarganegaraan. Samping saya sudah ada peta konsep tentang beberapa materi tentang kewarganegaraan tersebut. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini harus ditanamkan kepada anak sejak dini supaya anak itu memiliki cinta tanah air yang tinggi untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Nah, karena anak ini adalah generasi penerus bagi bangsa selanjutnya. Lalu, bagi seorang mahasiswa adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu yang kedua, bisa berpikir kritis, bertoleransi dan cinta damai. Lalu yang terakhir adalah berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti kegiatan politik di lokal, nasional, dan internasional. Selanjutnya yaitu aspek kewarganegaraan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa itu meliputi hidup rukun, cinta lingkungan, sumpah pemuda, partisipasi dalam bernegara. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Ini tuh meliputi tata tertib yang ada di negara, tata tertib di keluarga, tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini sering sekali disebut dengan HAM. Ini meliputi hak dan kewajiban anak dan hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Yang keempat, itu kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara itu meliputi gotong royong, lalu harga diri sebagai masyarakat, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk berorganisasi. Selanjutnya, konstitusi negara. Nah, konstitusi negara itu meliputi proklamasi kemerdekaan, konstitusi yang pertama, lalu hubungan dasar negara dengan konstitusi negara. Selanjutnya, kekuasaan dan politik. Kekuasaan itu meliputi pemerintah desa dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi serta pusat. Lalu untuk politik yaitu demokrasi dan sistem politik, budaya politik, serta budaya demokrasi untuk menuju masyarakat madani. Yang ketujuh yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini kedudukannya itu sebagai dasar dan landasan negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Maju mundurnya suatu negara itu tergantung dari kesadaran dan tanggung jawab warga negaranya. Karena tanpa adanya warga negara itu pemerintah tidak akan bisa menjalankan kebijakan-kebijakannya dengan benar. Nah, kerjasama antara keduanya itu menimbulkan timbal balik, antara lain yaitu kesejahteraan dan keamanan, kebebasan beragama, terus hukum dan keadilan, lalu pendidikan. Nah, kerjasama antara keduanya ini dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4. Selanjutnya yaitu peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Warga negara sendiri itu adalah penduduk sebuah negara yang atau bangsa yang berdasarkan keturunan atau tempat lahir. Nah, warga negara ini itu adalah orang yang secara hukum itu sah. Secara hukum itu merupakan anggota dari suatu negara tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara, itu warga negara memiliki 4 peran. Yang pertama yaitu peran pasif, yang kedua peran aktif, yang ketiga peran positif, dan yang terakhir adalah peran negatif. Dari keempat peran yang tadi yaitu yang pertama
peran aktif. Peran aktif itu contohnya itu mengikuti pemilu. Yang kedua, peran pasif. Nah, peran pasif ini adalah mengikuti setiap tata tertib tapi yang tidak diwajibkan oleh negara. Contohnya itu pembuatan BPJS. Pembuatan BPJS ini kan tidak wajib. Jadi boleh kita lakukan ataupun tidak. Selanjutnya itu peran negatif ya. Peran negatif ini yaitu peran yang dilakukan untuk mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Yang terakhir, peran positif. Peran positif ini contohnya memanfaatkan fasilitas dengan baik yang disediakan oleh pemerintah. Berikutnya saya sebutkan salah satu pasal yang menjelaskan tentang peran warga negara, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya yaitu segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu ayat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak membela negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak berpendapat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hak kontribusi dalam pertahanan negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang keenam, hak mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang tadi itu adalah beberapa undang-undang dasar yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi, baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.